Kehidupan, kalau kita renungkan secara mendalam, sesungguhnya adalah sebuah perjuangan tanpa henti melawan entropi. Sebuah upaya agung untuk mempertahankan keteraturan di tengah ancaman kekacauan semesta. Selamat datang dalam eksplorasi filosofis kita kali ini. Hari ini, kita tidak akan sekedar memandang ginjal sebagai organ mekanis penyaring darah, melainkan sebagai sebuah mikrokosmos kehidupan yang sedang berjuang keras menjaga harmoni. Kita akan membedah sebuah kondisi rumit yang dikenal sebagai asidosis tubulus renalis pada penyakit ginjal kronis. Namun, kita tidak akan melihatnya sekedar sebagai masalah aliran cairan biasa. Kita akan menyaksikannya sebagai tragedi hilangnya energi seluler, sebuah krisis pada fondasi kehidupan itu sendiri. Mari kita singkap hakikat dari ketidakseimbangan ini bersama-sama. Ada sebuah kebijaksanaan medis kuno yang menyebutkan, kesehatan bukanlah sekedar ketiadaan penyakit, melainkan sebuah harmoni dinamis yang terus dijaga. Penyakit di sisi lain adalah kekacauan yang muncul ketika energi kehidupan itu terkuras. Nah, saat kita berbicara tentang asidosis tubulus renalis dalam konteks ginjal yang gagal, kita sebenarnya sedang menyaksikan wujud nyata dari kekacauan tersebut. Ini adalah krisis mata uang kehidupan di tingkat paling mikroskopis yang berujung pada runtuhnya harmoni tubuh kita. Untuk memahami tragedi ini secara utuh, kita akan menempuh sebuah perjalanan intelektual. Kita mulai dari hakikat energi dalam ginjal, lalu melihat krisis bioenergi dan asidosis, membedah klasifikasi kegagalannya, menyaksikan kompensasi yang ironis yang membawa kehancuran, memahami bagaimana asam merusak struktur sel, dan diakhiri dengan upaya restorasi harmoni kehidupan. Bagian pertama, hakikat energi dalam ginjal. Sebelum kita memahami keruntuhan sebuah sistem biologis, kita tentu harus mengagumi keagungan fungsi normalnya terlebih dahulu, bukan? Coba Anda bayangkan sejenak. Ginjal kita ukurannya terbilang sangat kecil, namun ia mampu menyedot hingga 10% dari total oksigen di tubuh kita. Ini setara dengan porsi oksigen untuk organ vital seperti otak dan jantung. Tapi, oksigen yang berlimpah ini tidak dipakai untuk pergerakan otot yang kasat mata. Ia dikorbankan demi sesuatu yang jauh lebih esensial dan tak terlihat, yaitu menjaga gradien kimiawi kehidupan, menahan laju kekacauan molekuler detik demi detik agar fondasi internal tubuh kita tetap kokoh berdiri. Di dalam sel-sel ginjal inilah, khususnya di bentangan tubulus proksimal, terdapat populasi mitokondria yang luar biasa padat. Mereka melakukan sebuah proses agung yang kita kenal sebagai fosforilasi oksidatif. Bisa dibilang, inilah napas sejati dari sel kita. Di titik inilah oksigen dibakar untuk menciptakan ATP, mata uang energi universal. Tanpa proses pembakaran yang senyap namun dahsyat, batas suci antara bagian dalam dan luar sel akan langsung hancur dan harmoni kehidupan seketika sirna ditelan entropi. Angka 38 molekul ATP. Inilah jumlah ideal yang dihasilkan dari pemecahan satu molekul glukosa murni. Energi inilah yang tanpa kenal lelah menggerakkan pompa-pompa penyeimbang kehidupan, seperti pompa natrium kalium dan VATPS. Selama pompa-pompa ini terus berdetak, asam yang beracun akan dibuang, molekul basa yang berharga disimpan, dan keseimbangan pH darah manusia tetap terjaga secara paripurna. Masuk ke bagian 2, krisis bioenergi dan asidosis. Disinilah saudara-saudara, tragedi kehidupan itu benar-benar bermula tatkala struktur ginjal mulai retak secara kronis. Mari kita lihat kontras yang mengerikan ini. Di satu sisi, kita memiliki tubulus yang sehat, sebuah ekosistem penuh kedamaian, harmoni, dengan aliran energi yang melimpah. Tapi di sisi lain, pada penyakit ginjal kronis, yang tersisa hanyalah medan perang yang keracunan. Berdasarkan hipotesis Bricker, saat banyak nefron yang mati, unit-unit penyaring yang masih hidup terpaksa memikul beban kerja yang sangat tidak masuk akal. Mereka tercekik kekurangan oksigen atau hipoksia dan tenggelam dalam lautan toksin uremik. Ini bukan sekedar kelelahan biasa, ini adalah wujud kelaparan energi yang sungguh fatal. Bayangkan toksin uremik seperti induksil sulfat bertindak layaknya racun yang menusuk langsung ke jantung reaktor energi kehidupan kita. Zat-zat ini memblokir kompleks 1 dan 4 di dalam mitokondria secara kejam. Bukannya menghasilkan energi, mesin pernafasan sel ini malah mulai terbatuk-batuk, menyemburkan radikal bebas atau ROS yang membakar sel dari dalam. Ini berujung pada kebocoran proton yang menghancurkan. Akar dari pernafasan seluler telah diracuni, mengubah anugerah oksigen menjadi sebuah kutukan oksidatif yang mematikan. Proses runtuhnya termodinamika di dalam sel ini terjadi secara beruntun dan sangat logis. Pertama, karena ATP habis, pompa natrium kalium otomatis melambat drastis. Kedua, karena pompa tidak bekerja, natrium mulai menumpuk di dalam sel. Ketiga, lonjakan natrium ini melumpuhkan penukar NH3 di membran apikal.
Lalu, apa akibat fatalnya di tahap keempat? Ion hidrogen atau molekul asam tidak bisa lagi dibuang ke dalam urin, sementara bikarbonat tidak bisa diselamatkan ke aliran darah. Tubuh manusia pun mulai pelan-pelan tenggelam dalam lautan asam. Bagian ketiga, klasifikasi kegagalan menjaga keseimbangan. Krisis termodinamika ini ternyata tidak hanya muncul dalam satu bentuk tunggal, melainkan memiliki pola kehancuran yang spesifik. Secara klinis, kita melihat dua wajah utama dari kegagalan bioenergi ini. Pada asidosis tubulus renalis tipe 2 yang terjadi di proksimal, ini adalah kiamat bioenergi total. Mitokondrianya hancur dan pertahanan tubuh untuk menyerap basa langsung runtuh. Sedangkan pada tipe 1 di bagian distal, cadangan energinya mungkin masih ada, tetapi terjadi kegagalan spesifik dalam mentransfer daya tersebut ke pompa pembuang asam. Namun pada hakikatnya, keduanya adalah representasi dari kegagalan tragis sel dalam mendistribusikan energi kehidupannya. Keempat, kompensasi yang membawa kehancuran. Anda tentu tahu, ketika makhluk hidup terdesak, ia pasti akan mencari jalan keluar. Tapi kadangkala, jalan keluar itu sendiri adalah sebuah jebakan. Untuk bertahan dari asidosis, ginjal melakukan sebuah siasat biokimiawi yang luar biasa cerdas, tapi sebenarnya sangat putus asa. Kita mengenalnya dengan sebutan amonigenesis. Jangan salah, ini bukan sekedar proses kimiawi penyangga biasa. Ini adalah adaptasi murni di mana ginjal menggunakan bahan bakar darurat agar api kehidupan tetap menyala dengan membuang asam berlebih dalam bentuk amonia supaya saluran kemih kita tidak hancur lebur oleh keasaman yang ekstrim. Mekanisme pengorbanan ini bekerja seperti ini. Sel ginjal akan menarik asam aminoglutamin dari darah. Langkah demi langkah, ia memecah glutamin menjadi amonia yang bertugas mengikat ion asam. Dan di saat bersamaan menghasilkan molekul penting bernama alfa-ketoglutarat. Molekul ini kemudian dilemparkan begitu saja ke dalam siklus Krebs sebagai kayu bakar darurat terakhir. Semua ini adalah upaya mati-matian untuk memaksa mitokondria yang sudah sekarat agar tetap bisa menghasilkan sedikit ATP. Namun, disinilah letak ironi tragisnya, sebuah lingkaran setan pun tercipta tak terelakkan. Produksi amonia masif tadi justru berbalik menyerang, membakar jaringan sekitar dan memicu peradangan hebat. Sementara itu, pemaksaan kerja pada mitokondria yang terlanjur keracunan hanya akan mempercepat ajalnya. Demi menjaga agar suhu kehidupan tetap hangat, sel ini secara tragis membakar rumahnya sendiri. Sebuah adaptasi yang pada akhirnya hanya bermuara pada kematian sel yang sunyi. Bagian kelima, asam yang merusak akar. Api peradangan ini lambat laun mulai merusak arsitektur fisik penyokong kehidupan itu sendiri. Perhatikan angka 7,35 ini. Ini sama sekali bukan sekedar metrik di atas kertas laporan laboratorium. Saat pH cairan tubuh turun melewati ambang batas kritis ini, sebuah saklar biologis yang sangat merusak diaktifkan. Lingkungan yang asam ini mengubah makrofag kita, sel-sel yang sejatinya adalah pahlawan penjaga jaringan, menjadi fenotipe proinflamasi M1 yang beringas. Mereka mulai menyemprotkan sitokin-sitokin perusak, menghancurkan penjuru arsitektur ginjal dari dalam. Dan mungkin dampak paling menyedihkan dari kelaparan energi ini adalah fenomena hilangnya jati diri yang kita sebut transisi epitel ke mesenkimal atau EMT. Sel-sel epitel yang dulunya terstruktur anggun dan memikul fungsi luhur menyaring darah, kini benar-benar kehabisan daya. Dalam keputusasaannya, mereka melepaskan ikatan antar sel, kehilangan identitas aslinya, dan berubah wujud menjadi fibroblas, yaitu sel pekerja kasar yang kerjaannya hanya satu, memproduksi jaringan parut. Ginjal pun perlahan mengeras menjadi batu, mengubah harmoni yang lentur menjadi kekakuan fibrosis yang permanen. Terakhir, bagian keenam, restorasi harmoni kehidupan. Di tengah ancaman kehancuran struktur biologis ini, di manakah kita bisa menemukan kebijaksanaan untuk memulihkannya? Dulu pendekatan medis kita bertindak bagaikan seorang mekanik, melihat asidosis hanya sebagai kelebihan asam yang cukup disiram basa supaya netral. Namun, paradigma yang baru menuntut sebuah kebijaksanaan yang lebih mendalam. Tujuan sejati kita bukanlah sekedar mengincar angka pH normal di atas kertas, melainkan memulihkan fondasi dasar kehidupan sel itu sendiri, yakni melindungi integritas mitokondria dan memberikan hak istirahat yang amat sangat layak bagi sel-sel yang telah kelemahan berjuang. Mari kita lihat bagaimana terapi modern bertindak sebagai wujud belas kasih untuk sel. Memberikan suplemen bikarbonat misalnya, berarti kita membebaskan pompa sel dari kerja rodi, membiarkan mitokondria bernapas sejenak. Kita bisa menggunakan kofaktor seperti CoQ10 untuk menambal mesin energi yang bocor. Dan penggunaan terapi mutakhir seperti inhibitor SGLT2 terbukti menggeser menu makanan ginjal menjadi badan keton yang jauh lebih efisien, membebaskannya dari cekikan hipoksia. Inilah seni tertinggi dari penyembuhan, mengembalikan keseimbangan dengan sangat menghormati batas kemampuan sel. Pada akhirnya, eksplorasi kita tentang asidosis ini meninggalkan satu perenungan filosofis yang sangat penting.
Ketika berhadapan dengan sistem organik yang sedang runtuh, akankah kita terus bersikeras memaksa mesin kehidupan ini bekerja melampaui batas kodratnya? Ataukah kini kita mulai memiliki kebijaksanaan untuk merawat akar kehidupannya secara lembut, mengembalikan harmoni tepat pada sumber energi paling purba di dalam pelukan mitokondria? Pengetahuan yang sejati tidak sekedar menyembuhkan fisik, melainkan menyadarkan kita akan rapuh dan indahnya keseimbangan hidup ini. Teruslah mencari kebijaksanaan. Silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila Anda senang dengan paparan filosofis dan logis seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, klik like, dan share paparan ini jika dirasa bermanfaat, agar kita dapat menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah kehidupan ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan intelektual ini.